Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Jika video sebelumnya Miss Nanda pernah membahas tentang simple past tense dan simple present tense, di video kali ini Miss Nanda akan menjelaskan tentang present perfect tense. Apa sih present perfect tense? So, kalian harus menyimak video Miss Nanda sampai habis ya. Sebelum menyimak, silahkan tekan tombol subscribe dan juga like, oke? So, check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my videos. Kita belajar bahasa Inggris lagi bareng Miss Nanda. Belajar bahasa Inggris kali ini yang udah pasti tetap Miss Nanda kemas dengan menarik dan menyenangkan melalui animasi yang udah Miss Nanda buat nanti. Oke, sebelum kita belajar, kalian harus prepare dulu nih buku catatan, alat tulis, dan buku bahasa Inggris yang mendukung kalian untuk belajar. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, waktunya belajar. Check it out. What is the meaning of present perfect tense? Present perfect is the form of a present tense that expresses an action having started in the past and complete recently, or an action that continues in the present. It is also known as present perfective tense. Present perfect is a combination of the past participle ending in and, d or ed of the main verb, and some form of an auxiliary, such as has in the case of singular subject or have in the case of a plural subject. Jadi, present perfect tense adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan suatu aksi atau situasi yang telah dimulai di masa lalu dan masih berlanjut sampai sekarang, atau telah selesai di suatu titik waktu tertentu di masa lalu, namun efeknya masih berlanjut. Present perfect tense dibentuk juga dengan auxiliary verb seperti have atau has, dan juga past participle atau menggunakan kata kerja ketiga dengan akhiran n, d, or ed. Untuk auxiliary verb have, subjek yang digunakan adalah I, you, they, we, nama dua orang atau lebih. Sedangkan untuk auxiliary verb has, subjek yang digunakan adalah she, he, it, nama orang tunggal. Nah, untuk past participle atau kata kerja ketiga dibentuk dengan menambahkan ed, en, d, t, n, atau ni pada kata kerja base form berupa regular verb. Sedangkan untuk irregular verb, bentuk past participle-nya itu tidak konsisten atau berbeda-beda dari verb 1, verb 2, and verb 3. Nah, untuk rumus kalimat positif dari present perfect tense yaitu adalah subject plus have or has plus verb 3. For example, I have bought the book. She has gone. Untuk kalimat negatifnya yaitu subject plus have or has plus not plus verb 3. I haven't bought the book. She hasn't gone. Dan yang terakhir untuk kalimat interrogatif yaitu have or has plus subject plus verb 3. Have I bought the book? Has she gone? Oke, setelah tadi kita bahas tentang rumus dari present perfect tense. Nah, sekarang yang akan Miss Nanda berikan adalah beberapa time expression atau keterangan waktu yang dapat digunakan pada present perfect tense. For the first, already, just, recently, lately,
ever, yet, for plus period of time up to present, for an hours, for 7 days, for 2 weeks, for a long time, for many years. Since plus starting time, since yesterday, since 8 a.m., since January, since we first met, since I moved here. Jadi sebenarnya fungsi dan contoh kalimat dari present perfect tense itu seperti apa sih? Nah, ada beberapa fungsi dari present perfect tense. Fungsi pertama yaitu adalah untuk mengungkapkan kejadian di masa lalu tanpa peduli kapan tepatnya itu terjadi. For example, I've bought this book. Aku sudah membeli buku ini. Fungsi kedua yaitu present perfect tense digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu kejadian itu terjadi berulang kali di masa lalu. For example, he has called you 3 times. Dia sudah menelponmu sebanyak 3 kali. Fungsi ketiga yaitu tenses ini digunakan untuk mengungkapkan aktivitas atau situasi yang dimulai pada masa lampau atau masa lalu kemudian dilanjutkan sampai sekarang atau belum selesai. For example, my brother has worked already up to now. Saudaraku sudah bekerja sampai sekarang. Fungsi keempat yaitu present perfect tense untuk membicarakan event yang belum lama ini terjadi, menggunakan recently dan lately. For example, Siti hasn't been too well lately. Siti tidak terlalu sehat belum lama ini. Dan fungsi terakhir dari present perfect tense itu untuk membicarakan event yang baru saja terjadi, menggunakan adverb just. For example, I've just sent you an email. Saya baru saja mengirimkanmu email. Oke, sebelum Miss Nanda akhiri, Miss Nanda akan berikan kesimpulan dari perbedaan antara tenses simple past tense dan present perfect. Bedanya apa sih? Nah, dari segi rumus. Kalau untuk rumus, simple past tense itu menggunakan kata kerja kedua dan bisa berdiri sendiri atau tanpa bantuan dari modal auxiliaries seperti have atau has. Sedangkan untuk present perfect tense, dia tidak bisa berdiri sendiri kata kerja ketiganya. Dia harus menggunakan bantuan dari auxiliaries verb atau has or has. Nah, perbedaan yang kedua yaitu dalam simple past tense, keterangan waktu yang digunakan adalah masa lampau yang spesifik, seperti last week, yesterday, last night, and etc. Yang artinya itu bahwa masa tersebut sudah berakhir. Nah, sedangkan untuk present perfect tense itu tidak menggunakan keterangan waktu lampau yang spesifik karena bentuknya present. Tetapi masih dimungkinkan untuk menggunakan masa yang sudah lewat dalam periode yang lama. Misalnya, just now, already, 3 times, yet, this week, and etc. Di mana penggunaan kata this week ini menunjukkan waktu tapi tidak spesifik sehingga dapat dimungkinkan kegiatan ini diulang di masa sekarang. Okay, that's all for me. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you in the next video.